Terima kasih Pak Tino. Kita langsung saja ya. Langsung saja ke Pak Wahid Kurniawan. Monggo silahkan disiapkan Pak Wahid. Sudah muncul ya? PPT-nya belum. Oh, sudah, sekarang sudah. Ya. Oke, sudah siap Pak Wahid? Insya Allah, Bapak. Oke, silakan Pak Wahid dimulai dari sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya di hari ini? Baik Bapak. Alhamdulillah baik Pak. Ya, Alhamdulillah semuanya sehat ya. Apakah untuk puasa hari ini masih lancar? Masih Pak. Masih Pak. Alhamdulillah masih lancar. Semoga hari puasa hari ini nanti diterima oleh Allah dan semua amal ibadah juga diterima oleh Allah. Amin. Ya, di sini sebelum kita mulai, mungkin saya akan menunjuk salah satu untuk memimpin doa dulu. Di sini saya akan menunjuk Pak Suparisman. Monggo Pak Suparisman. Oh iya Pak. Memimpin doa. Ya Pak, siap. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Bapak Suparisman. Untuk berikutnya, sekarang saya cek dulu apakah di sini ada yang tidak masuk. Lengkap ya? Lengkap atau ada yang tidak masuk hari ini? Lengkap Pak. Alhamdulillah lengkap. Alhamdulillah lengkap. Semuanya berarti semuanya masuk ya, dan semuanya sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini ya. Siap Pak. Siap Pak. Ya. Siap. Sekarang di sini saya akan menjelaskan ini terus dari materi yang kemarin. Materi yang kemarin kita bahas adalah komponen pasif, dan yang sekarang kita akan bahas yaitu tentang komponen aktif. Nah, sekarang bisa dilihat dulu gambar. Perhatikan gambar yang ada yang terlihat di layar. Saya minta sepintas, mungkin salah satu saja, bisa menyebutkan komponen yang ada di gambar tersebut. Saya Pak. Tahu ya? Pak Sigit. Pak. Oh, Pak Sigit. Mau Pak Sigit? Silakan. Itu ada komponen hitam-hitam itu apa ya Pak? Transistor ya? Ya. Terus? Apalagi resistor, yang saya tahu itu resistor. Oke, resistor. Iya. Mungkin itu Pak. Saya Pak. Terus mungkin ada yang lain lagi? Pak. Ya. Itu ada kapasitor juga Pak ya, kapasitor. Elektrolit. Iya, kapasitor. Yang besar dan Iya, kecil. betul. Terus kemudian juga ada dioda Pak ya. Oke, dioda betul. Terus ada trimpot itu Pak ya. Oke, trimpot ya. Ya, mungkin ada yang lain? Saya Pak. Masih, silakan. Ya. Siapa ya? Cuma menambahkan Masuk itu kayaknya ada komponen konektor ya Pak. Apa namanya? Konektor ya. ya. Hijau ini Pak. Ya. Oke, ya betul. Mungkin ada lagi? Itu Pak Joko. Itu ada Zener. Ada dioda Zener. Oke ya, itu ada dioda Zener yang kecil itu ya. Kecil. Yang merah satu itu. kan. Kelupaan. Oke. Ya, di sini mungkin ada lagi, ada tambah lagi. Sebentar. Ada enggak? Tidak ada?
Oke, di sini dari apa yang tadi sudah disebutkan, ya betul, di dalam itu ada dioda, ada transistor, ada resistor, ada apa lagi itu? Transistor, kapasitor, dioda, sama resistor. Sama apa tadi? Itu tadi ada yang menyebutkan konektor. Oke. Nah, dari setiap komponen itu kan dibagi menjadi dua ya, komponen aktif sama komponen pasif. Ya nanti untuk hari ini kita akan bahas tentang komponen pasif. Maaf, komponen aktif. Nah, di sini komponen aktif yang saya akan jelaskan, yang pertama kali itu adalah dioda. Nah, di sini untuk dioda itu sendiri, mungkin ada yang tahu dioda, penjelasan atau pengertian dioda itu sendiri apa? Saya Pak. Oke, siapa ya? Topan. Oke, Pak Topan. Silakan. Dioda. Menurut saya, yang saya tahu dioda ini adalah komponen elektronika yang berfungsi sebagai penyiarah dan memiliki dua kaki, yaitu kaki anoda dan kaki katoda, di mana arus hanya bisa mengalir dari anoda ke katoda. Begitu kira-kira, Pak. Oke, ya dari sini betul yang dibilang sama Pak Topan, yaitu komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan juga memiliki dua kaki, yaitu anoda sama katoda. Nah, di sini sebelum saya lanjut lebih dalam lagi tentang dioda, ya di sini saya ada tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui juga. Apa loh tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini? Tujuannya untuk apa? Nah, di sini untuk tujuannya agar kalian semua itu bisa tahu pengertian dari dioda dan jenis yang kedua itu jenis-jenis dioda. Terus yang ketiga dalam penggunaan komponen itu sendiri, yaitu komponen dioda, dan yang keempat itu adalah dalam menerapkan komponen aktif atau komponen dioda itu sendiri. Oke, di sini tadi di awal saya sudah menyebutkan kalau dioda itu salah satu komponen aktif, ya kan? Nah, di sini ternyata itu ada lagi komponen aktif yang lain, yaitu IC sama transistor. Tapi di sini kita akan fokus ke diodanya saja. Nah, di sini coba diperhatikan gambar yang ada di layar ini. Mungkin dari gambar ini nanti akan saya bentuk sebuah kelompok. Di mana nanti dari setiap kelompok membahas dari gambar tersebut terjadi apa pada sebuah lampu yang ada di gambar rangkaian ini. Akan terjadi apa? Seperti itu. Oke, jelas instruksinya? Iya, Pak, Jelas, jelas. Pak. Jelas, Pak, jelas. Oke. Untuk pembagian kelompok saya samakan seperti yang kemarin. Kelompok 1 kemarin Bapak Sunarto, Bapak Tino, Bapak Topan, Bapak Wahyu, dan Ibu Winarti. Terus kelompok 2 sama, yaitu Bapak Yudi, Bapak Suparisman, Bapak Manatar, Bapak Joko, sama Bapak Sigit. Nah, untuk melakukan diskusi, silahkan kalian manfaatkan di Google Meet ini, nanti diatur. Saya atur untuk durasinya, setiap kelompok nanti sekitar 3 menit untuk berdiskusi tentang ini. Dan di sini nanti saya akan dahulukan untuk kelompok 1. Saya persilahkan untuk kelompok 1 berdiskusi terlebih dahulu. Silakan. Nah, teman-teman kelompok 1 diskusi dulu ya. Ayo Bu. Iki rangkaiannya di kapan nih Bu? Nah, itu rangkaian kan gambarnya kayak gitu ya Pak. Setelah saya belajar dari itu tadi browsing ke internet, ternyata yang simbol segitiga sama garis itu simbolnya dioda loh Pak. Gitu.
Itu yang A itu anoda, yang K itu katoda. Iya, Gitu. iya, iya. Sik, Bu, aku tak browsing nggih. Nggih. Iya, betul itu Bu Win. Dan ini untuk baterainya ini polaritas plus minusnya itu yang mana Bu Win ya? Itu Yang panjang ini apa plus apa kalau yang pendek? kemarin yang dijelaskan Pak Wahid itu loh Pak, kalau baterai itu ya Pak ya, sumber tegangan itu yang panjang itu yang positifnya, kemudian yang pendek itu negatifnya. Iya, iya. Pak masuk ya Pak Narto kemarin ya waktu dijelaskan. Lupa Bu. Iya. Biasanya setahu saya dikasih tanda. Makanya saya tanya. Kalau sudah diberitahu ya berarti saya lupa. Berarti untuk yang gambar satu ini anu ya, hubungan forward ya, harus maju berarti itu. Coba tanya Pak Wahyu Heri yang sudah browsing tadi Pak. Saya baru browsing yang simbolnya dioda. Yang mana Pak Sun? Yang Yang kanan atau yang gambar kiri? satu itu Oh, gambar satu. hubungan Iya, maju atau forward ya? Maju itu Pak Sun. Harus maju atau forward ya? Nggih, Oh, itu nggih. cirinya kalau hubungan maju itu apa ya Pak Wahyu Heri? Kalau tak browsing ini Bu nggih. Ini anoda itu kan dapat tegangan positif. Oh, nggih. Nah, untuk katodanya dapat tegangan negatif. Ini tak Nggih. baca-baca di browsing, arus itu dari positif ke negatif. Gitu ya, Bu? Berarti lampu itu menyala nanti ini ya? Nah, Nggih, iya, berarti menyala. ini berarti gitu nggih. Kalau kondisi Oke, gambar dua itu mungkin beda kelompok nggih? satu ada lagi sebentar. Kelompok Sebentar, maaf. Saya Lancar masuk Pak, dulu. nggak ada kesulitan Kelompok Pak. kelompok satu ada kesulitan mungkin? Nggak ada Pak, lancar. belum ada Pak, baru Belum, mau Pak. yang kedua. Ini untuk gambar Oke, dua ini oke. hubungan arus mundur ya, reverse ya. Kebalikannya Oh. kayaknya Pak Narto itu. Ya reverse ya. Namanya reverse ya. Gambar Pak satu Tino, forward, itu gambar kira-kira dua reverse. apa bedanya dengan gambar satu Pak Tino? Bedanya kalau saya lihat itu yang kiri anodanya mendapat sumber tegangan positif. Tapi kalau yang gambar dua itu katodanya kayaknya dibalik ini. Kalau tadi katanya Pak Wahyu kan kalau arus dari positif ke negatif lampunya hidup ya. Jadi yang nomor 2 ini berarti Mati lampunya berarti Pak ya. mati ya. Padam ya. Ya Pak. Iya. Ya, padam, padam. Padam berarti ini yang kan nggih. kiri Berarti- hidup, kanan mati. Ya kiri hidup kanan mati. Iya. Bisa nggak itu kalau dianalogikan Pak? Berarti katoda itu pada gambar anoda katoda pada gambar satu itu kalau dia dihubungkan dengan tegangan seperti itu seperti saklar yang tertutup, tapi kalau di gambar kedua itu seperti saklar yang terbuka. Bisa nggak? Oh bisa Kalau bisa Bu, bisa. dianalogikan Ya, ya. Oke, Bisa, Bu. gimana sudah? Sudah belum? Ini sudah 3 menit. Sebentar Pak. Pak, Oh, kita Pak belum Narto, menyimpulkannya belum. Oh, yang terakhir aja tuh di Pak. Berarti Jadi kesimpulan kita apa Pak Sigit dari gambar 1 dan 2 ini? Apa gini ya, kalau dioda dihubung forward apa harus terbalik, maka seperti saklar tertutup dan harus mengalir. Ya, Ya, betul. yang bisa. Seperti itu, betul. Ya, kalau dihubungkan terbalik seperti saklar terbuka dan Lampunya harus tidak padam. mengalir, makanya lampunya padam. Itu kesimpulannya Pak. Ya, ya. Ya, Ya, Pak ya. Narto. Setuju Pak, oke. setuju Oke. saya Pak. Pak Narto. Pak Terima kasih. Narto Ya. nanti dipresentasikan ya dari kelompok Boleh. kita ya. Iya, iya Pak Narto kan. Oke ya, sudah ya. Sudah Pak. Bapak. Kelompok satu sudah ya. Berikutnya untuk yang kelompok 2, silakan untuk memulai diskusinya. Ya Pak. Untuk maaf saya ulangi, untuk diskusi itu nanti bisa menggunakan modul yang sudah saya share beberapa waktu yang lalu. Itu bisa sebagai sumber informasi juga, sebagai sumber referensi juga, atau mungkin ada referensi yang lain dari internet, silahkan, monggo.
Gimana? Kelompok 2 ya, Pak? Silakan. Kelompok 2, Pak. Iya, kelompok 2 sekarang. Oke. Kelompok Pak Yudi, Ya. Natar, Pak Ya. Joko, Pak Ya, Sigit. ya. Siap, Pak. Ya. Jadi gimana Pak Menata dari Saya ingin mastiin ini kalau yang simbol seperti X bulat itu dioda itu komponen apa ya? Kayaknya itu LED Pak ya. Kayaknya beban, Pak. Mungkin beban itu. Simbol kita. Kalau setahu saya itu kalau ada anoda katoda itu dioda, Pak. Diodanya kalau LED itu biasanya ada panah. Ini kayaknya dioda biasa ini ya. Ya Pak, itu dioda biasa itu. Ya benar Pak Sigit. Dioda biasa. Kayaknya itu dioda. Terhubungnya ke X itu X bulat berarti itu lampu kali ya? Ya, lampu itu. Ya lampu. Itu kan ada lampu. Itu kalau yang gambar 1 itu lampunya kalau nggak salah nih yang karena itu nyala. Kalau gambar 2 itu kan nggak bisa nyala. Kenapa itu ya? Oh iya. Coba nanti teman-teman cari tahu kok. Ya, Bisa kita Google seperti dulu. itu. Gambarnya kebalik ya, itu gambarnya ya. Yang satu yang gambar 1 sama 2. Ini kan dibalik itu. Kebalik ya. Perbedaannya di itunya ya, di arahnya Gambarnya ya. kebalik. Kalau di sumber tegangannya sama ya, dua-duanya. Sama. Bapak Ibu, Pak Guru, Pak Wahid, saya boleh izin sebentar ke belakang, Pak? Oke, saya persilakan Pak Sigit. Ya, terima kasih, Pak Wahid. Iya. Silakan dilanjut untuk kelompok 2. Oh, iya. Itu kan yang gambar 2 itu kan nggak nyala. Saya itu pernah bongkar-bongkar dulu, pernah bongkar itu amplifier itu yang khususnya untuk yang pakai tegangan DC di luar. Itu kan ada diodanya, itu kan besar sekali. Kayaknya itu untuk semacam biar polaritasnya aman, itu kalau terbalik itu nggak ngerusak komponen. Apakah betul ya untuk yang penerapan dari rangkaian ini ya? Saya pernah dulu bongkar, tapi dulu juga belum sekolah, masih SD teman. Itu komponen apa gitu ada, tahunya dioda gitu. Ya benar kayak Pak Joko. Menurut hasil browsing yang saya dapat, fungsi dari dioda itu untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah, tetapi untuk menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Artinya di sini dioda itu sebagai apa namanya ya? Ya supaya aman kayaknya peralatan komponennya. Oh ya, untuk melindungi ya. Jadi dulu pernah punya amplifier untuk yang DC itu pakai aki. Nah, itu kan ada diodanya untuk di konektor. Tesla, sebelum masuk. Untuk kelompok 2 bisa lebih dekat lagi untuk waktunya. Waktunya tinggal sedikit. Ya Pak. Untuk diskusinya. Oh, Itu ya. gambar 1 kira-kira nyala apa enggak ya lampunya ya? Dihadapkan itu kan beda hadapnya ya, beda. Kayaknya itu Kaknya ada X, yang satunya kaknya menghadap ke power supply itu katodanya. Kira mana yang nyala ya itu ya? Oke, kalau dari hasil kalau gambar 1 nyala sih harusnya sih. Dari Google, kalau saya konsepnya seperti itu. Itu kalau dari lihat sumber tegangannya yang mana yang positif, yang negatif ya? Itu yang panjang Pak. Yang panjang. Panjang positif. Bertegangan panjang positif. Oke. Berarti yang sumber tegangan positif ketemu sama anoda ya? Ya. Berarti kalau anoda sampai mana tadi pembahasannya? Maaf, sampai tadi saya... ya Pak Sigit, sampai ini Pak Sigit apa namanya? Sumber tegangan. Oh, sumber tegangan. Masuk ke ya.
Berarti anoda Bias itu ke maju positif. sama bias mundur, Pak. Ya. Wah, udah bias mundur. Apa itu Pak bias mundur ya? Pak. Oh, bias mundur itu istilah ini ya. Berlawanan berarti maksudnya ya. Iya kan. Tadi saya mohon dikoreksi. Kayaknya. Sudah ketemu hasilnya? Untuk kelompok 2? Sudah Pak, mungkin Pak Joko langsung disimpulkan saja. Oke. Oh ya. Oke, nanti silahkan untuk hasil diskusinya disimpan dulu. Nanti saya kasih waktu untuk presentasi, gitu ya. Siap. Oke. Mungkin di sini nanti, oke ya. Oke. Nah sekarang, mungkin tadi kan kalian sudah semuanya sudah mendiskusikan tentang dioda, bahkan mungkin ada yang sempat browsing dan mungkin tahu juga jenis-jenis diodanya. Nah, sekarang di sini saya akan coba, oke, sebentar. Nah, di sini untuk dioda tadi adalah komponen aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan mempunyai fungsi buat menghantar arus listrik ke satu arah. Nah, di sini untuk bentuk dioda itu sendiri seperti ini. Ada sisi hitam dan sisi putih. Yang sisi hitam itu kutub apa? Ada yang tahu? Silakan. Anoda, Pak. Anoda. Oke, hitam positif. Untuk yang putih? Katoda. Katoda, Pak. Yang putih? Oke, katoda. Betul sekali. Nah, sekarang di sini untuk simbolnya semacam ini. Ada segitiga garis. Kalau saya untuk mempermudah menghafalnya, untuk garis ini, garisnya tegak lurus dan ada segitiga seperti ini. Ini saya bahas seperti huruf K, yaitu di sini adalah katoda. Nah, sedangkan untuk yang kutub positif, ya, Pak. ini diberatkan untuk ini anoda, ini A, seperti itu. Itu cara untuk mudah menghafalnya. Ya, sudah tahu, paham semua? Paham, Pak. Paham, ya, Pak. Pak ya. Paham semua ya untuk simbol sama bentuknya. Oke. Sekarang di sini saya punya jenis-jenis dioda yang mungkin tadi sudah kalian lihat referensinya baik di modul saya ataupun di internet. Nah, di sini saya ada 789. Ada 9 dioda. Mungkin tadi ada yang sudah cari-cari info, cari-cari referensi 9 dioda tadi. Nah, sekarang untuk dioda yang pertama. Nah, ada yang tahu? Silakan. Dioda yang tadi itu Pak ya? Dioda penyarah ini Pak. Iya. Dioda biasa ya Pak. Oke, dioda penyarah. Dioda biasa. Oke. Dioda karbon, Pak. Oke, dioda normal atau dioda bisa dikatakan dioda normal atau dioda PN junction. Ya. Nah, terus di sini yang berikutnya. Ya, yang kedua, ada yang tahu? Itu ya, Pak. Dioda, Pak, ya. Silakan. Kuprok, Bapak. Dioda 4 dijadikan 1. Kuprok, Bapak. Dioda kuprok. Dioda bridge, Pak. Tuh kalau dioda bridge. Ya, bridge atau kuprok, dioda jembatan itu. Oke, ya betul sekali. Ini adalah dioda jembatan. Betul, namanya dioda bridge atau dioda jembatan adalah dioda yang terdiri dari 4 dioda normal yang umumnya digunakan sebagai penyarah gelombang penuh dalam rangkaian jatuh daya. Oke, betul sekali. Terus berikutnya, nah ini apa? Dioda Zener, Pak, itu Pak. Oke, siapa ini tadi? Win, Pak. Yang jawab? Oke, Bu Win, betul. Terus di sini dioda Zener. Nah, untuk dioda Zener itu sendiri jenis dioda yang dirancang khusus untuk meroperasikan di rangkaian receiver bias atau bias balik. Ini bisa bekerja kalau kondisinya terbalik. Pak. Oke, ya. Terus berikutnya, ini apa? LED, Pak. LED itu Pak. LED, oke, betul, LED. Ini sudah umum ya. Emisi cahaya. Yang lihat ya. Sudah banyak yang lihat. Nah, ini LED.
LED ya, merupakan jenis dioda yang dapat memancarkan cahaya. Oke. Oh, itu macam-macam Terus warnanya itu Pak berikutnya ya. apa? Warnanya macam-macam Ya, untuk ada, LED ya Pak ya. ya ada warna-warnanya. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau. Oke. Nah sekarang di sini yang berikutnya. Fotodioda, Pak. Oke, betul sekali. Siapa ini tadi yang jawab? Joko, Pak. Oke, Pak Joko. Tahu Pak Joko, fotodioda itu apa itu? Seperti apa ya? Bisa dijelaskan? Itu yang saya tahu itu yang kalau di remote TV itu, Pak. Kalau yang untuk bagian Ya. yang di TV-nya itu sebagai penerima. Di TV-nya. Itu kan. Nah, Oh, kalau sebagai LED itu penerima. kan memancarkan cahaya. Kalau Oke, ya. fotodioda itu menyerap cahaya untuk Oke. sebagai Ini bisa juga dikatakan sensor? Bisa jadi? Bisa nggak? bisa, Pak. Sensor inframerah itu, Pak. Oke, Iya betul menangkap. bisa dikatakan sensor. Oke. Ya, di sini untuk periode data secara garis besarnya yaitu mengubah cahaya menjadi energi listrik. Ya. Terus, nah berikutnya ini apa ini? Dioda laser. Apa Dioda ini? laser, Dioda laser. infrared. IR LED itu Pak. Laser dioda. Oke. Ada yang tahu mungkin? Laser. Dioda laser? Ya, laser Apa? dioda itu. Dioda cahaya. Nyalanya merah atau biru itu. Yang dipakai pointer itu ya Pak. Waktu Bapak menjelaskan itu ya Pak ya itu ya. Ah, ya betul sekali. Ya itu. Dioda laser. Secara garis besar di sini dioda dapat menghasilkan radio cahaya lain yang dapat dilihat oleh mata atau sebaliknya inframerah. Oke ya, lain yang dapat dilihat oleh mata dan spektrum inframerah ketika dialiri arus listrik. Terus ini apa ini? Dioda, ya, dioda varaktor, Pak. Dioda varaktor. Ya. Mungkin ada yang tahu? Dioda varaktor? Ini dioda varaktor, Bapak, biasanya bekerja pada rangkaian penala atau gelombang tuning ya. Yang bekerja frekuensi radionya pakai sistem PLL ini enggak salah. Oke, betul sekali Pak Narto. Oke. Nah, sekarang gini, untuk yang terakhir, ini dioda apa? Yang selanjutnya? Shockley enggak salah itu ya. Dioda apanya, ayo? Shockley. Skoci. Shockley apa Shockley itu tulisannya, Pak? Koci Pak. Bukan Soklin, Pak. Ya. Yang wajib dicuci ya. Terima kasih. Oke, ada yang tahu mungkin dari diantara Bapak Ibu semua dioda Skoci? Dioda Shockley enggak salah. Apa? Ada yang tahu? Saya browsing dulu sebentar, Pak. Ini. Ayo Pak Ada? Narto, Sudah? browsingnya. Oh, kok aneh ya simbolnya. Sebentar. Tadi Pak Wahyu belum dapat ya yang dioda Skoci ya? Belum. Iya. Apa ya? Belum tahu salah Buwin ini. Itu Ayo, siapa? kalau hasil browsing Pak, dioda Skoci itu Iya. dioda yang bekerja saat tegangan drop ya Pak ya? Dioda yang bisa bekerja dalam tegangan drop ya Pak ya? tegangan drop. Iya, Mungkin yang rendah. ada yang lain? Yang rendah. Ada jawaban yang lain mungkin? Ini, dah. Nih, Oh. nama diodanya ini. Dioda tuner. Nah, Oh iya iya. Ya, namanya dioda tuner. Yaitu dioda terowongan adalah jenis dioda yang mampu beroperasi pada kecepatan yang sangat tinggi dan dapat difungsikan dengan baik pada gelombang microwave. Itu namanya dioda tuner. Iya Pak. Oke. Nah, ini tadi yang namanya gas kuat.
Oh, beda Nah, ya, ini Pak. dioda Schottky tadi. Iya, iya. Tapi tadi siapa yang jawab tadi? Dioda Schottky tadi, dioda tunggalnya. Ya, di sini langsung aja untuk dioda Schottky seperti ini bentuknya. Oh, Ya, gitu. dioda Schottky itu merupakan jenis dioda yang dengan maju yang lebih rendah dari dioda normal pada umumnya. Itu. Oke ya, itu tadi untuk jenis dioda. Nah, sekarang tadi Bapak kan sudah ngasih sebuah permasalahan. Ya, silahkan kelompok 1 sama kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Silahkan. Pak Sunarto, Pak, mewakili kelompok 1. Oh iya, Pak Sunarto, silakan. iya Bapak. Dari Saya kesimpulan kasih waktu Bapak kelompok sekitar 2 kami, menit. dari Ya. kesimpulan kelompok kami, kalau dioda dihubungkan posisi anoda di tegangan positif, katoda di beban salah satu lampu, kemudian satunya negatif, maka dioda tersebut terhubung secara forward atau arus maju. Kita konotasikan, logikakan dioda itu seperti saklar tertutup, sehingga arus mengalir. Karena arus mengalir, maka lampu akan menyala. Sedangkan untuk gambar yang sebelahnya, gambar 2, ini dioda dikondisikan terhubung reverse atau arus mundur. Kita logikakan sebagai saklar terbuka. Karena tidak ada arus mengalir, maka lampu mati, Bapak. Demikian kesimpulan dari kelompok kami. Oke, mungkin kelompok 2 ada yang menanggapi, silakan. Silakan, mungkin kelompok 2 ada, atau mungkin ada sudah jelas dari apa yang dibahas oleh kelompok 1, kelompok 2? Kurang lebih sama, Pak. Kurang lebih sama. Iya, Pak. Oke, kalau kurang lebih sama itu berarti ada perbedaan ya. Oke, sekarang coba untuk yang kelompok 2. Kelompok 2 silahkan dipresentasikan hasil diskusinya. Ayo Pak Joko, silakan Pak Joko untuk ini apa namanya menampilkan kesimpulannya. Ya Pak, tadi hasil diskusi kelompok 2 itu itu rangkaian itu tadi untuk membahas sebagai penerapan pada rangkaian itu Pak. Jadi dioda sebagai pengaman kalau gitu. Kalau ada yang maju sama mundur itu Pak. Jadi langsung ke penerapan gitu Pak. Jadi kalau itunya dibalik, sumbernya atau diodanya dibalik itu kan harus nggak mengalir itu. Kita tadi fokusnya di itu. Oh gitu. Ya, mungkin dari kelompok 1 ada memberi tanggapan? Dari Bapak. Dari Ya. kelompok 1, saya Sunarto mewakili kelompok 1. Betul, dari kelompok 2, dioda ini salah satu fungsinya sebagai pengaman, seperti yang terpasang di car stereo atau radio. Kalau menggunakan aki, diodanya kita pasang posisi positifnya di katoda, ya positif radionya di katoda, kemudian anodanya di menuju aki plus. Kalau toh misalnya penggunanya lupa menaruh polaritas plus minusnya terbalik, maka radio aman Bapak, tidak terbakar. Karena ketika terbalik harus tidak mengalir. Oke, betul sekali. Wah, luar biasa ya kelompok 1 sama kelompok 2 ya, Wah. Kita bangga sekali ini punya siswa yang luar biasa, pintar-pintar. Gurunya Pak. Oke. Ya, sekarang kita coba untuk refleksi dulu sebentar sedikit tentang dioda. Nanti setelah itu kita akan buat kesimpulan. Oke, sekarang ayo tebak untuk gambar nomor 1. Gambar nomor 1 itu apa? Paraktor, Bapak. Dioda paraktor. Maaf, saya ulangi. Untuk dioda foto yang mana? Maaf.
Nomor 3. Oke, nomor 3. Terus berikutnya, Jodoh Faraktor. Nomor 1. Nomor 1. Oke, betul. Terus yang terakhir. 2. Flat nomor Oke, 2. yang terakhir pastinya 2. Pasti nomor 2. Oke, pasti Oh, tinggal jelas ya. 1 kok. Ada Tinggal lagi 1. soalnya. Iya. Oke, sekarang kita ini untuk akhir, mungkin dari pembahasan ini kita narik sebuah kesimpulan. Mungkin yang anak-anak semua, kesimpulan yang harus kita tarik sekarang itu apa? Yang kita harus ambil kesimpulan, maaf. Bahwa Tentang dioda ini. komponen dioda itu termasuk komponen aktif, Pak. Kemudian dioda itu Oke. juga mempunyai berbagai macam jenis atau ya berbagai macam jenis ya, Pak, ya, dengan fungsinya berbeda-beda. Oke. Terus ada lagi? Ada, Pak. Ya. Dioda memang jenisnya macam-macam, tapi untuk khusus dioda PN atau Johnson dioda, di samping sebagai penyearah, dioda tersebut bisa digunakan sebagai pengaman untuk arus terbalik. Ya. Sesuai tadi prinsipnya tadi ya? Iya. Oke. Ya, betul sekali. Untuk kesimpulan hari ini, yang pertama, yaitu tadi yang dibilang sama Bu Yunarti, itu ada dioda itu adalah komponen aktif. Terus yang kedua, jenis dioda itu banyak sekali tadi yang sudah dijelaskan, ada 9. Terus yang terakhir, di sini untuk prinsip dari sebuah dioda itu ada 2, yaitu sebagai forward bias dan yang satunya adalah backward bias. Nah, itu mungkin untuk kesimpulannya. Nanti untuk berikutnya akan saya share tugas, yang tugasnya itu nanti saya akan share via grup WA. Nanti saya minta tolong untuk dikerjakan dan tepat waktu ya. Besok nanti kita akan bahas materi yang baru lagi tentang pembahasan yang lain. Ya, Ya, Pak. mungkin ada yang ditanyakan? Tidak? Tidak ada, Pak. Cukup, Pak. Oke, tidak ada, cukup. Itu saja. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Tetap semangat. Tetap belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.